Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi kelas 8? Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini masih tentang teks persuasi. Namun kita akan bahas yaitu mengenai struktur teks persuasi. Siswa dan siswi yang berbahagia, di mana teks persuasi itu dibentuk oleh beberapa bagian yang disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Kemudian kita lanjut, apa saja bagian-bagian tersebut atau struktur yang terdapat dalam teks persuasi. Di sini terdiri dari 4 bagian strukturnya. Apa sajakah 4 bagian itu? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, strukturnya yaitu pengenalan isu. Kemudian yang kedua, adanya rangkaian argumen. Yang ketiga, adanya pernyataan ajakan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adanya penegasan kembali. Nah, inilah keempat struktur teks persuasi yang memang harus ada dalam teks persuasi tersebut. Kemudian kita bahas satu persatu dari struktur teks persuasi tersebut. Struktur yang pertama yaitu adanya pengenalan isu. Pengenalan isu itu adalah berupa pengantar atau penyampai tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau yang menjadi dasar dalam pembicaraan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan pengenalan isu. Dia berada di paragraf paling atas atau paling awal, ya. Nah, itu ya, di dalamnya itu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang akan dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah rangkaian argumen, di mana rangkaian argumen ini itu berupa sejumlah pendapat penulis terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Ini ya, jadi adanya rangkaian argumen ya, atau adanya pendapat-pendapat yang memiliki alasan-alasan yang kuat terhadap permasalahan atau isu yang sedang dibicarakan. Kemudian yang berikutnya, pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen tersebut. Ya. Jadi si penulis ini menyampaikan pendapatnya itu didukung dengan adanya fakta-fakta yang memang tidak bisa dipungkiri lagi kebenarannya. Ya. Kemudian dengan hal itu membuat nantinya si pembaca itu merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh si penulis teks persuasi tersebut. Nah, berikutnya yang ketiga strukturnya adalah pernyataan ajakan. Inilah yang menjadi ciri khas sebuah teks persuasi, ya, yaitu adanya pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan itu adalah sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Ya. Kemudian adanya pernyataan ajakan itu bisa disampaikan secara tersurat, bahkan bisa secara tersirat. Kalau yang tersurat itu bisa langsung kita pahami, nyata tertulis dalam teks tersebut. Kalau yang tersirat itu secara tidak langsung
ajakannya itu ya berada di balik teks tersebut. Kemudian fungsi dari argumen, ya. Fungsinya tadi saya sudah ulas, yaitu untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan tersebut. Itulah fungsi daripada argumen atau argumentasi yang disampaikan oleh si penulis teks persuasi. Jadi mengarahkan, memperkuat ajakan agar orang yang membaca teks persuasi itu benar-benar yakin dengan apa yang dibacanya, dengan apa yang diajak oleh si penulis dalam teks tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu adanya penegasan kembali. Ini struktur teks persuasi yang terakhir. Ini posisinya dalam teks itu berada di akhir biasanya, ya. Ada di akhir teks, ada di paragraf terakhir. Di mana penegasan kembali ini merupakan penegasan atas pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan. Apa saja contohnya ungkapan-ungkapannya yang digunakan? Misalkan kata demikian, atau dengan demikian, atau oleh karena itu. Nah, inilah ungkapan-ungkapan biasanya berada di paragraf terakhir sebagai penegasan kembali terhadap isu, terhadap permasalahan yang sedang dibicarakannya. Baik, siswa dan siswi sekalian, untuk sesi pertemuan kita kali ini tentang struktur teks persuasi, saya anggap cukup dulu, dan nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat hari ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.